Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang para pemirsa di seluruh Nusantara dan tanah air. Kali ini kita berada di gedung DPD RI di Nusantara 5. Kali ini saya ditemani oleh senior kita, aktivis senior kita, juga penulis, pengamat politik, dan salah satu presidium daripada Aliansi yang membuat Bang Muslim Nabri. Ya. Gimana Bang? Sehat Bang? Baik, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, akhir-akhir ini kan kita perhatikan eskalasi politik makin memanas. Ya. Di mana-mana terjadi protes masyarakat. Ya. Kalau kemarin kita lihat mama antri minyak goreng, sekarang kita saksikan bapak-bapak antri solar. Ya, Di sisi lain kemarin, apalagi ini tiba-tiba Pak Jokowi mengumpulkan mahasiswa kelompok payung plus lah ya. Namun hal itu tentunya dibantah oleh kawan-kawan mahasiswa revolusioner yang tentunya tidak dapat merepresentasikan sebagai suara mahasiswa. Nah, menurut Bang Muslim ini di tengah krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, di mana kondisi perekonomian, politik, juga hukum sudah semakin amburadul. Menurut Bang Muslim seperti apa Bang? Ya. Mencermati problem Ya, ini. baik. Saya melihat akhir-akhir ini, ya kan, terutama di periode kedua kepemimpinan Saudara Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf, muncul ketidakpuasan di masyarakat itu sudah hampir merata, ya kan, karena menyangkut masalah kebutuhan, menyangkut kebutuhan minyak goreng, kebutuhan solar, kebutuhan bahan sembako dan sebagainya. Nah, ini kan itu berarti bahwa rejim ini memang sudah krisis kepercayaan, ya kan, sudah krisis kepercayaan. Oleh sebab itu saya kira apalagi misalnya mengundang mahasiswa kelompok Cipayung ke istana, itu lebih memperkuat lagi bahwa rejim ini sudah tidak percaya diri, ya kan. Jadi sudah krisis kepercayaan dari masyarakat, juga krisis percaya diri rejim ini terhadap dirinya, sehingga oleh sebab itu terlalu banyak main dukun. Itu diantaranya dukun di Mandalika, dukun di IKN, karena tidak percaya diri Bang ya. Itu tadi. Jadi Jadi dengan dunia perdukunan tadi itu seolah-olah dia akan tetap langgeng kan? Iya, membuktikan bahwa itu salah satu bentuk ketidakpercayaan diri daripada diri. Jadi upaya-upaya untuk menunda pemilu, memperpanjang kekuasaan dan sebagainya, itu adalah bentuk ketidakpercayaan diri, sehingga menggunakan jasa perdukunan. Nah, dengan jasa perdukunan ini saya kira ini akan kontraproduktif, ya kan? Justru semakin banyak mengumpulkan dukun untuk memberikan dukungan supaya dia tetap ini, dan rakyat semakin marah, ya kan? Mahasiswa juga sudah marah, ya kan? Karena apa? Ini ketidakbecusan, jadi rejim ini sudah tidak becus, sudah hilang kepercayaan, ya kan? Kepercayaan. Oleh sebab itu rejim ini saya kira mempercepat kekuasaan itu lebih bagus. Nah, ini kan jadi disegerakan saja, bukan diperpanjang, disegerakan. Karena memang konstitusi juga mengamanatkan itu. Presiden dibatasi 2 periode, setiap 5 tahun, ya kan. Nah, tidak boleh diperpanjang, diperpendek bisa. Itu bisa. Nah, itu karena kan kedaulatan dan situasi sekarang ini itu sebetulnya harus diperpendek kekuasaan ini. Oh, begitu. Karena apa? Sudah tidak becus mengurus minyak goreng, sudah nggak bisa. Solar sudah nggak bisa. Sementara di bulan puasa segala kebutuhan nggak bisa. Orang semua ngamuk. Ini bisa meledak, bisa jadi revolusi. Begini caranya, kan itu masalahnya kan gitu lah. Juga kebijakan PPKM yang cenderung diskriminatif ya. Ya kan, di tahun baru diperlonggar, ya kan. MotoGP Mandalika kemarin juga orang boleh berkumpul dan tidak ada syarat apa-apa. Setelah selesai turnamen mau diperkuat lagi, apalagi mau bulan puasa pakai booster, pakai ini orang mudik dan sebagainya. Ini membuat rakyat akan marah. Jadi kesimpulan Abang terkait masalah krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu apa Bang? Kesimpulan saya adalah sebaiknya dengan situasi ini mendudukkan diri saja. Oh, begitu. Baik. Lebih terhormat, Saudara Jokowi ini sudah tidak sanggup, mendudukkan diri, agar supaya kita segera mengakhiri krisis kebangsaan ini. Oh, begitu. Krisis kebangsaan, kepemimpinan, krisis di negara ini, yang akhirnya menciptakan ini persoalan-persoalan besar di negeri ini. Oke, baik Bang. Ini kebetulan ada juga nih salah seorang presidium ARM, Bung Niko Silalahi, ini lagi
kebetulan ada di sini, kita lagi bahas terkait masalah krisis kepemimpinan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Krisis kepercayaan juga dari publik yang semakin hari semakin membuktikan bahwa protes-protes dari masyarakat ini tidak sekedar isapan jempol yang seperti dikatakan oleh Basar-Basar. Bahkan ada hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasan daripada pemerintahan Jokowi ini sampai 70%. Menurut Niko seperti apa, Bung? Enggak, kalau misalnya gini, kita juga harus bisa melihat itu survei berdasarkan basis intelektual kah? Iya. Atau survei berdasarkan basis siapa yang bayar? Iya. Oh, berarti ada yang bayar ini ya? Ya jelas dong, kita bisa melihat karena gini, karena patut kita menduga survei ini hanyalah akal-akalan bagi segelintir untuk menunjukkan ini loh elektabilitas, ini loh apa. Padahal yang kita tahu di kinerja banyak rakyat yang sudah benar-benar muak. Iya. Bukan lagi bosan tapi muak. Iya. Karena janji terus menjanji. Iya. Dan lebih lucu lagi, beberapa waktu lalu ada pidato yang mengatakan stop import, kita ini bangsa bodoh. Hello. Kita nggak bangsa bodoh, yang bodoh itu Rejim gue bilang. Gue selalu mengatakan yang bodoh itu rejim. Rejim. Kenapa rejim dikatakan bodoh oleh Bung Niko? Apa? Perjelas dong. Jadi harus sistematika aja. Oke. Jelas. Kita perjelas. Iya. Karena apa? Rakyat itu tidak pernah salah. Oh gitu ya. Rakyat itu mengikut aturan yang ada. Iya. Tapi ketika aturan itu malah menyengsarakan rakyat, malah mempersulit rakyat, maka rakyat wajib menolak aturan tersebut. Iya. Nah, hari ini kita lihat demo-demo sekarang mahasiswa sudah bangun, apalagi kayak hari ini demo itu ada di istana. Nah, mahasiswa sudah mulai gerak. Karena apa mereka bisa gerak? Karena melihat mamanya ngantri minyak goreng, sampai ada yang meninggal, bapaknya ngantri solar. Ngantri solar ya, iya. Nah, ini yang terjadi. Fakta ini harus kita lihat gitu loh. Terus dari mana tingkat kepercayaan publik itu sampai 70%? Iya. Kalau kita melihat kalau ini benar-benar survei menggunakan akal sehat, maka itu impossible. Iya. Masa mayoritas rakyat Indonesia suka menderita? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu ya. impossible, nggak masuk akal. Tapi kalau survei ini berdasarkan pesanan yang bayar, Iya. maka kita katakan alhamdulillah. Berarti itu disurvei di tataran pendukungnya. Iya. Nah, kalau begitu, 70% yang mendukung kinerja, berarti kita sudah melihat 30% lagi pendukungnya sudah turun. Ini, nah kemudian kan di tengah kegalauan tersebut, muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden, katanya 2 tahun, ya kan, sampai 2020 berapa itu, Nah, ya kan? memang wacana ini kita lihat, kita harus jeli melihat wacana ini. Apa dasarnya ketika harus dilakukan perpanjangan masa jabatan? Kalau alasannya pandemi, hello pandemi, Yes. jangan tipu-tipu kita dong. Maka kita coba minta, kalau alasannya pandemi, sudah berapa banyak rakyat Indonesia yang mati karena pandemi ini, karena COVID ini? Iya. Tapi kalau mati karena penyakit bawaan, itu mungkin iya. Tapi kalau sekarang kan alasannya bukan ke situ. Maksudnya ini sekarang pemerintahan Jokowi alasannya bahwa anggarannya terlalu besar katanya. Karena menelan anggaran hampir 600 triliun. Oke. Itu cukup bagus untuk membangun infrastruktur. Seperti Bung Dewa gimana? Berarti jangan-jangan negara udah nggak ada duit kali ya? Iya, kalau itu kita bisa melihat itu satu. Negara nggak punya duit. Kalaupun negara punya duit, ya, dia minta perpanjangan masa jabatan dengan alasan anggaran terlalu besar. Loh, itu IKN kok masih terus digenjot sih? Iya. Terus infrastruktur kok terus digenjot sih? Ya itu aja dulu, stop gitu loh. Tapi IKN disuruh rakyat turunan lagi, gimana gitu? Makanya kita lihat. Kalau gua sih itu hanya kemasan. Kita bisa usul tuh, Mas. Iya. Itu gua bisa ngelihat kemasannya itu ketika rakyat urunan. Gue bilang ini nonsen. Ini hanya akal-akalan untuk menciptakan swastanisasi di situ. Gue mencium aroma swastanisasi. Jadi ibu kota, apalagi ini calon daerah ibu kota negara kita ini nanti bakal dikapling-kapling oleh swasta. Bakal dikapling. Ini oligarki juga ya. Oligarki juga. Makanya kita bilang, jadi alasan casingnya urunan dari rakyat, bla bla bla. Ini hanya modus-modus karena kita tahu sendirilah negara ini hanya
Coba pakai logika dulu. Ya. Kalau dulu dilarang mudik tapi pulang kampung boleh. Ya, jadi istilahnya Hanya ganti kata aja. iya ya. Jadi kesimpulannya di tengah krisis kepemimpinan Pak Jokowi ini juga krisis kepercayaan dari publik terhadap pemerintahan Jokowi yang semakin hari semakin kecil. Ini ada 4 pilihan ini. Yang pertama adalah Jokowi mundur, kemudian revolusi, kemudian people power, ketiga suksesi. Bung Niko pilih yang mana? Kalau gua sih bilangnya gini loh. Semua aja pilih. gua melihat Pak Jokowi ini sebenarnya orang baik. Iya. Orang baik, saking baiknya dia dikendalikan. Saking baiknya dia nggak ngerti apa-apa. Iya. Maka untuk menyelamatkan orang baik seperti Pak Jokowi ini, maka saran saya udah deh mundur aja. Oh, mundur ya. Berarti Jokowi Mundur. mundur. Oke, Bung Niko. Nah, Bang Muslim tadi mau Ya, jadi begini kan. Ini kan saya lihat ada frustrasi. Iya. Frustrasi ini tentang IAKN ini. masa kata baru ini frustasi Ya, lagi. frustrasi. Bang. Jadi ini rejim frustrasi. Rejim frustasi. Rejim frustrasi, nggak ada uang, ya kan. Kemudian tadinya kan investor seperti SoftBank yang Jepang kan pergi, ya kan. Lalu kemudian itu opung, ya kan. Menteri segala jabatan itu kan gitu dia kan. Menteri baru gada. Lalu kemudian pergi ke Arab Saudi, ya kan, mau minta investor Arab Saudi lah. Arab Saudi bilang, lo kan kita kan di sana kan dibully, kadrun-kadrun, ya kan. Nah, jadi sekarang frustrasi Jepang minggat, Arab Saudi nggak dapat, akhirnya dia jalan di jalan tuh dia lihat orang kenceng itu kan, untuk sumbangan masjid itu kan. Nah, itu dapat ide dia. Iya. Jadi saya pikir ini jangan-jangan besok-besok nih, ya kan, Jokowi akan mensuruh semua ASN berdiri pinggir jalan. Iya. Untuk Begitu. Jadi memang letak kita udah inilah ya. Iya, sudah frustasi dan semakin miskin di Republik ya. Bayangin aja kan dia malu tuh IKN masalah. Jadi untuk menutupi itu saya kira pasti akan dikerahkan. Dia keluarkan semacam kepres itu apalah. Memberitakan semua ASN berdiri pinggir jalan untuk minta Oke, jadi kesimpulannya adalah mundur. Pak Jokowi mundur. Oke, ini ada Dindaldo juga di sini nih. Ini kemarin rame banget nih, dia ngikutin banget tuh. Itu kawan dia tuh dokter Terawang itu tiba-tiba diberhentikan tuh. Gimana tuh? Sebagai anggota ini berarti nggak bisa praktek dong. Iya, berarti nggak bisa menjadi dokter juga dong di SPAD. Itu gimana ini? Iya, jadi memang itu salah satu bukti bahwasanya memang rezim yang sekarang ini rezim otoriter sampai ke ide-idenya. Ya, lucu banget rezim sekarang ini. Untuk seorang dokter yang kuliah 6 tahun punya prestasi seperti Terawan, menteri lagi. Iya, pernah jadi menteri, itu dicabut izin prakteknya. Sementara Pawang tanpa sekolah dikasih uang. Langsung Pawang, di syuting. Jadi sebenarnya kita ini negara Pawang apa negara sains gitu? Itu dia makanya. Kan Pawang itu dukun juga ID loh itu. Nah, Ikatan Dukun Indonesia. Nah, jadi dengan terlalu banyaknya pemakaian perdukunan di rezim Jokowi, itu menunjukkan bahwa rezim ini sedang panik dan memang sudah kehilangan kepercayaan diri. Iya, mungkin. Karena kan biasa kalau cewek tuh, ya biasa kan pakai susuk, kalau merasa kurang cakep pakai susuk. Iya, jadi itu artinya kan tidak percaya diri. Iya, jadi nah, maka karena Jokowi sudah tidak percaya diri. Jadi kapan gua ditanyanya ini? Kan perasaan gua yang ditanya ini. Itu biasa memang namanya. Ini perasaan emang begini kalau jadi adek itu begitu. Iya kan? Iya sudah. Ya adek begitu. Udah makan paling akhir, paling sering diomelin. Nah, jadi gua ngelihatnya Terawan seperti ini, kami makin tidak percaya ID. Ya gitu ya. Ya, ID adalah organisasi otoriter yang mengendalikan seluruh dokter Indonesia. Nggak sedikit dokter yang takut bersuara, padahal mereka benar. Woi, woi ID, jangan begitu dong lu. Kalau Pak Presiden aja percaya tanah sama air ditanam bisa bikin kesehatan, kesejahteraan. Masa manusia nggak boleh percaya dokter lain? Jangan sok begitu lu, ID. Berarti indikasi ini terlibat mafia. ID adalah nih, kalau gua ngomong ID adalah sumber kekacauan pandemi saat ini. Jadi bentuk ID perjuangan. Mending bikin bentuk baru, IDJI. Apa itu? Ikatan Dokter Jujur Indonesia. Karena yang sekarang ID sekarang. Mana? Udah nggak percaya? Ayo, mana Profesor Adib debat yuk. Iya. Jadi Ikatan Dokter Jujur Indonesia. Yang sekarang ini makin nggak percaya gue. Dan nggak percaya sama ID nggak ada hukumnya. Iya, lu kira ID Nabi? Kagak. Jadi ID adalah nih ya, kecurigaan saya.
selama ID tidak berani berdiskusi debat terbuka tentang perbedaan-perbedaan pendapat para dokter yang ada di dalam ID dan mengambil langkah-langkah otoriter seperti itu, memecat yang tidak sepaham, maka ID adalah diduga, ya bahasa itu harus itu gue. Disinyalir, diduga, terindikasi dengan kuat. Iya katanya. Katanya terang benderang seperti botak gue yang gue tutup. Ya, ID adalah pelaku utama kejahatan kemanusiaan sekarang. Waduh, dahsyat itu. Karena ID Coba ulangi, tolong diulangi. Iya. Patut diduga dengan kuat, disinyalir, ditengarai, yes, terindikasi, katanya, Ya. terang benderang seperti botak gue yang ditutup sama topi. Iya. Bahwasannya ID adalah pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap pandemi sekarang ini. Wah, nah itu dengerin tuh tadi tuh. Karena ID yang punya otoritas untuk otopsi jenazah. Iya. Otopsi jenazah. Sampai hari ini sudah hampir 150.000 orang yang korban dikatakan COVID, belum ada yang diotopsi. Nah, itu dia. Itu salah satu lagi tuh. Tambah lagi tuh kegagalan. Belum ada diotopsi. Coba otopsi, beneran mati karena COVID atau mati karena komorbid. Yes. Jadi dan sudah banyak juga. Berapa banyak korban KIPI yang dikatakan nggak dapat pertanggungjawaban. Iya. Udahlah, ini jujur aja, mentang-mentang dokter lu. Iya. Gue lebih percaya dukun. Iya. Jadi beranak. Jadi kesimpulannya, ID adalah bagian daripada patut ditengarai, diduga kuat, disinyalir, dicurigai. Terus katanya terindikasi bahwasanya ID adalah pelaku kejahatan kemanusiaan dalam pandemi ini. Oke. Begitu. Jadi ID terindikasi menjadi bagian daripada apalagi ini kejahatan kemanusiaan, menambah panjang daftar kejahatan kemanusiaan di rejim Jokowi ini. Kemarin tragedi Wadas juga tuh, itu kejahatan kemanusiaan juga, itu luar biasa. Dan itu bukti bukti tentang Omnibus Law. Iya, itu kan, Wadas itu adalah bukti konkret diberlakukannya Omnibus Law, ya kan? Jadi menumpas hak-hak kepemilikan. Iya, silakan nambah boleh. Nasi juga lu nambah kan? Enggak, soalnya begini nih. Iya. Ketua ID yang sekarang itu ternyata juga pengurus MUI. Pantes saja MUI nggak berani ngomongin haram kalau bagiannya. Ini terlalu banyak mengatasnamakan ulama, pendidikan ulama, mengatasnamakan ulama. Jadi mengatasnamakan ulama. Hati-hati ya. Nih, gue pernah ngomong nih begini. Ini serius banget gue. Iya. Salah satu yang paling gue takutin di akhir zaman ini bukan Dajjal, ulama. Iya. Ulama usuk yang ngomong siapa? Nabi Muhammad itu. Akan datang satu zaman di mana yang aku khawatirkan ulamanya. Iya, jadi mengatasnamakan ulama bukan ulamanya. Jadi ngaku-ngaku ulama, terus bawa nama ulama, begitu. Nah, itu Profesor Adib dia ketua ID. Terus juga pengurus MUI. Jadi sejak kapan sel janin bayi aborsi itu halal? Nah, itu dia. Sejak kapan sel tripsin babi itu halal? Astagfirullah. Ini bukan masalah halal haramnya, tapi kan dua kelompok ini 3 huruf semua, ID, MUI. Iya. Udahlah, gua nggak percaya deh ya. Iya. Masuk DPR kita tidak percaya 3 huruf juga. Iya, DPR. Makanya kita datang ke DPD RI. Ini mudah-mudahan 3 huruf yang bikin kita rame nanti nih. Lu bakal ngeliat gua. Amin ya. Sama Niko, siapkan suara terbaik mau. Oke. Bang Muslim, closing statement dulu. Ya, jadi semua carut marut ini akibatkan karena kepemimpinan yang tidak becus. Yes. Ya kan. Kepemimpinan tidak becus itu akhirnya contoh misalnya kan mestinya presiden itu bela Dokter Terawan. Iya. Kenapa? Itu mantan menterinya. Kan itu masalahnya kan. Lalu sekarang kemudian dipecat itu apa kan? Sudah disampaikan oleh saudara Aldo tadi kan. Nah, jadi saya kira closing statement saya adalah dengan ikhlas, ya kan, dengan hormat kita minta Saudara Jokowi mundurkan diri supaya problem negara ini tidak sampai carut marut. Bukan memperpanjang, apalagi tunda pemilu. Oke. Terima kasih Bang Muslim. Selamat siang Indonesia. Selamat siang Indonesia. Nah, sekarang nih beralih ke brother kita nih. Brother Niko, closing statementnya apa Bung Niko? Nih terkait masalah problematika hari ini yang kita bahas nih. Oke, Bapak. Jangan lupa ingatin juga para pemirsa bahwa tanggal 30 Maret Aliansi Raya Menggugat kembali akan turun ke jalan. Oke, guys, silakan guys. Oke. Kepadamu seluruh rakyat Indonesia.
mulailah mengorganisir diri, mulailah bersuara dengan lantang. Ya. Karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sedang menuju alam kebangkrutan. Yes. Negara ini sedang menuju kehancuran. Ya. Jadi saudaraku, dimanapun kau berada, Ya. sudah saatnya lah kita bangkit bersama. Ya. Sudah saatnya lah kita bersuara bersama untuk menyatakan selamatkan negeri ini Yes. dari ketololan pemerintah yang tidak mampu mengelola sumber daya yang ada, yang tidak mampu mengelola sumber pendapatan yang ada. Kerakusan-kerakusan oligarki harus kita hentikan. Ya. Dan mulailah bersama-sama kita mendesak dan mendorong Jokowi mundur. Karena Jokowi orang yang paling bertanggung jawab dari carut marutnya negeri ini. Oke. Sudah, jangan pernah lagi kita takut, jangan pernah lagi kita khawatir. Perjuangan yang kita lakukan dengan tulus pasti membuahkan hasil. Mari bersama kita selamatkan negeri ini. Dan kepadamu yang ada di Jakarta, Yes. tanggal 30 kita akan kembali lagi aksi. Yes. Dan bersama-sama kita turun ke jalan. Dan kamu-kamu yang berada di daerah, mulailah membuat aksi-aksi. Dan kita tolak model-model periode segala macam, mau 3 periode kayak 4 periode kayak, kita tolak ini semua. Perpanjang jabatan kita tolak ini semua. Cara menolaknya apa? Turunkan Jokowi. Yes. Sekian dan terima kasih. Ya, para pemirsa di seluruh. Udah. Sekarang mau iri sekarang. Udah. Nih lo. Iya, gua mau closing statement juga dong. Gua juga mau closing statement. Ya. Brother. Pokoknya gue lagi mau merajuk sama abang-abang gue nih. Lama nggak diliatin rumah gue soalnya. Kalau closing statement gue, semua yang dilakukan rezim ini adalah menjadi antek-antek global. Ya. Dan itu harus segera dihentikan. Nih buat seluruh rakyat Indonesia, menuruti mereka bukan jalan keluar. Ya. Mending kalau kita nurut terus keadaan kita enak. Ya. Ya, nggak apa-apa tuh. Ayo, gua mau nurut asal keadaan enakin. Iya. Ya kan, kita menuruti aturan, menuruti pemerintah. Kalau keadaan enak kita mau. Iya. Tapi ini udah hampir 3 tahun pandemi. Iya. Kita diturutin, nggak enak. Iya, betul. Iya, tuh. Mulai dari awal pandemi sampai sekarang, pandeminya udah nggak cuma pandemi penyakit, Iya. pandemi ekonomi, Iya. Pandemi politik. pandemi politik, pandemi ekonomi, pandemi kemanusiaan, Yes. pandemi akal sehat. Iya. Ini mau terus-terusan begini. Woi rakyat, bangun lu Pade. Ya. Demi Allah, andai kata gua mati dalam perjuangan, atau terhina dalam perjuangan, atau terseret dalam perjuangan, itu lebih gua cintai demi Indonesia daripada gua harus hidup bahagia dengan uang, tapi gua melihat rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia terjajah oleh oligarki global. Yes. Lawan, jangan cuma diem lu. Yes. Dan ini insya Allah menjadi gua pertama kali nih masuk gedung ini untuk berapat dengan pendapat nih. Gua mau meneriakan kepada wakil rakyat, udah bosan sama retorika diskusi ruang ber-AC. Turun ke jalan. Yes. Turun ke jalan semuanya, turun. Oke. Ini nggak bisa lu mau diskusi, nggak didengar. Di YouTube di bredel. Yes. Di Instagram di take down. Isin. Facebook diajak masuk istana langsung berbelok. Udah turun ke jalan, turun. Ya. Desak Jokowi mundur. Yes. Pandeminya udah banyak. Itu closing statement dari gue. Oke. Kalau nggak hidup nggak ngomong bang. Oke, para pemirsa PPMI Center Channel di dalam dan luar negeri dimanapun berada yang menikmati tayang ini, semoga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi dari Dinda Niko, dari Bang Muslim, Dinda Aldo nanti memberikan manfaat dan menyadarkan sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga mampu mewujudkan, membangkitkan kekuatan kedaulatan rakyat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari saya.
Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kedaulatan ada di Tangan rakyat. tangan rakyat. Merdeka. Allahu Akbar. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat datang kami ke rumah kami, rumah rakyat, untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin dan wakil rakyat. Dan kami sudah kompak, solusi untuk negara ini adalah Jokowi mundur. Luhut Binsar Panjaitan mundur. Mundur, semua Diam mundur. segala masalah. Jokowi Kabinet Jokowi mundur. Kabinet Jokowi plus Jokowi mundur. Mundur semua. Mundur dan mundur. Mundur. Solusi Solusi yang permasalahan terbaik. kita. Ya. Solusi permasalahan Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Oh.